Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sangat optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk isu potensi pelebaran defisit anggaran yang menjadi sorotan sejumlah pihak dan lembaga pemeringkat internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta investor tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk isu potensi pelebaran defisit APBN yang menjadi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional. Purbaya juga tidak khawatir dengan downgrade yang dapat diberikan lembaga pemeringkat mengingat tren ekonomi nasional yang terbukti naik pada kuartal keempat tahun 2025 lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sangat optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk isu potensi pelebaran defisit anggaran yang menjadi sorotan sejumlah pihak dan lembaga pemeringkat internasional. Purbaya menegaskan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Menurut Purbaya, kekhawatiran berlebihan terhadap arus modal asing hanya muncul dari investor yang terlalu berhati-hati. Sebab selama fundamental ekonomi Indonesia terus membaik, tidak ada alasan bagi investor untuk meragukan prospek perekonomian nasional. Apalagi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia telah kembali ke jalur positif. Selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar. Ada kekhawatiran rating downgrade nggak Pak? Belum, saya pikir dari sisi apa, ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Banyak negara-negara kita masih bagus, alasannya nggak terlalu kuat. Bisa kita bisa pelan-pelan akan ada prospek upgrade dan wakil Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody's telah menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal pemerintah. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah akan fokus memperkuat fundamental ekonomi dan memastikan belanja negara berjalan tepat sasaran. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penurunan outlook Indonesia di saat fundamental ekonomi membaik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, kemudian ada Bapak Rian Kiryanto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, Mas Adib. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, menarik kalau tadi sudah disampaikan begitu lembaga internasional Moody's Ratings ya, begitu yang telah menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif yang didorong oleh menurunnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan adanya pelemahan tata kelola. Nah, Pak Rian, bagaimana pandangan Anda terkait dengan pandangan dari lembaga rating internasional tersebut nih, Pak Rian? Saya pikir ada beberapa catatan kritis sekaligus konstruktif ya terhadap evaluasi dari Moody's. Pertama, bahwa asesmen yang dilakukan oleh Moody's itu mungkin terjadi sebelum merilis PDB kita kuartal 4 atau tahun 2025 yang lalu. Yang kedua, tentu assessment daripada Moody's itu dengan menggunakan berbagai perspektif atau pendekatan. Kurang lebihnya saya tahu mereka melakukan assessment baik berdasarkan data kuantitatif yang ada maupun mereka juga melakukan riset melalui in-depth interview kepada beberapa elit pengambil kebijakan baik itu dari otoritas moneter, fiskal maupun otoritas keuangan yang lainnya. Kemudian dari teman-teman pebisnis, teman-temannya Mas Adib juga biasanya juga menjadi salah satu narasumber untuk menguatkan assessment daripada Moody's. Maka catatan ketiga adalah hasil yudisium yang diberikan oleh Moody's, suka tidak suka kita harus bisa menerima itu dengan legowo, dengan lapang dada. Kenapa demikian? Tentu evaluasi atau yudisium dari Moody's itu betul-betul
saya bilang objektif sekaligus independen. Sekalipun mungkin itu bisa disanggah dengan berbagai parameter indikator makroekonomi, tetapi kita harus soroti fokus catatan daripada Moody's. Kan tadi sempat dimention satu, bagaimana mengenai tata kelola baik dari institusi pemerintah, bahkan secara tegas di spill di sana mengenai Danantara. Kemudian bagaimana manajemen fiskal kita, karena ada catatan kemungkinan kalau kita tidak disiplin di dalam mengelola fiskal, maka threshold atau ambang batas defisit yang sebesar 3% terhadap PDB bisa terlewati. Catatan ketiga adalah yang ini yang justru harus kita menjadi perhatian sama ceria itu mengenai policy uncertainty. Karena Moody's memberikan catatan spesifik bagaimana kebijakan-kebijakan itu dinilai oleh Moody's itu unpredictable atau sulit diprediksi, atau bahasa lainnya itu kalau istilah teman-teman Mas Adib, kebijakan dari pemerintah itu sulit dibidik atau diprediksi arahnya mau kemana. Nah, itulah 3 catatan besar sekaligus evaluasi komprehensif, dan kita tunggu juga nanti kan juga ada lembaga internasional rating lainnya seperti Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Rating, dan dari dalam negeri juga ada mungkin kalau nggak salah Pevindo atau siapa. Tapi kembali catatan saya, ya kita harus terima dengan baik dan kita semacam ini melakukan tanda petik ya, mawas diri atau introspeksi atas catatan-catatan Moody's itu. Itulah catatan saya, Mas Pras. Mawas diri dan introspeksi. Nah, ini menarik. Lantas dari sisi pelaku usaha, Kadin sendiri melihat bagaimana Pak Ajib? Apakah benar-benar mencerminkan kondisi real juga nih di dunia usaha saat ini? Ya, kita sandingkan dua indikatornya, Mas Pras. Pertama, indikator makroekonomi yang ada di Indonesia secara domestik, kemudian kita sandingkan dengan assessment dari Moody's. Pertama begini, kalau kita lihat data terakhir dari indikator makro kita, bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 kita itu mencapai 5,39%, sehingga secara agregat pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya mencapai 5,11%. Dalam konteks kita sandingkan dengan tahun 2024, ini sudah melompat naik yang sebelumnya 5,03% menjadi 5,11%. Kemudian kalau kita bandingkan secara global bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11% itu sangat jauh di atas pertumbuhan ekonomi lain yang secara konservatif hanya di angka 2-3%, Mas Pras. Artinya sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Tapi kalau kemudian kita sandingkan dengan assessment dari Moody's yang tadi sudah dibahas secara komprehensif oleh Mas Rian, itu sangat menarik. Karena begini, yang disoroti oleh Moody's ini berbicara masalah 3 hal kalau kita lihat. Pertama, berbicara masalah perumusan kebijakan, kemudian kedua berbicara masalah efektivitasnya, karena di sini dinilai ada pelemahan nih. Kemudian yang ketiga berbicara masalah pelemahan tata kelola. Nah, ini 3 hal yang perlu kalau menurut istilah Mas Rian tadi, ini perlu kita sikapi dengan baik karena ini adalah sebuah masukan yang bersifat konstruktif. Sebenarnya begini, Mas Pras, yang membuat kita agak repot adalah bagaimana assessment dari Moody's ini kan paralel dengan adanya pemeringkatan dari MSCI dan assessment MSCI kepada pasar keuangan kita, sehingga ini seolah-olah melegitimasi bahwa kondisi keuangan kita ini sedang kurang baik-baik aja gitu. Pengelolaan secara oleh government-nya maupun oleh private sector dalam konteks ini bursa efek. Nah, ini yang kemudian relatif melegitimasi bahwa ada something pengelolaan kita yang perlu adanya transparansi, perlu adanya orientasi jangka panjang yang lebih baik. Dan begini Mas Pras, kalau boleh kita lebih menukik secara tajam tentang kenapa Moody's ini bisa keluar. Karena kalau kita lihat, ini kan bentuk kekhawatiran global bagaimana orientasi kita untuk misalnya berhutang segala macam. Karena begini, penerimaan pajak tahun 2025 kemarin itu luar biasa mengalami shortfall-nya, di mana dari target 2.180 triliun itu hanya tercapai 1.900-an triliun, Mas Pras, kurang 200 triliun lebih. Dan kemudian kalau kita sandingkan dengan pencapaian tahun 2025 dengan dibandingkan dengan target 2026, ini naiknya karena 2026 ini target pajak kita 2.357 triliun, Mas Pras. Okay. Artinya dibandingkan dengan pencapaian 2025 kemarin, kemudian dibandingkan dengan target 2026, kita ini lompat naik 22% sebenarnya. Artinya kemudian
swasta juga akan melihat, private sector pun akan melihat bahwa potensi achievable-nya akan sangat rendah gitu. Sehingga potensi shortfall-nya kembali tinggi. Sekarang Mas Pras bisa bayangkan ya, ketika kemudian proyeksi 2026 itu kita sudah akan utang sekitar 600 sampai 700 triliun. Asumsi pencapaian pajak tercapai. Kemudian ketika pajaknya kembali shortfall, maka potensi hutang kita akan kembali lebih melebar. Nah, indikator-indikator seperti ini kemudian menimbulkan kekhawatiran sebenarnya Mas Pras. Walaupun kalau kita lihat statement dari Pak Menteri Keuangan cukup confident bahwa 2026 itu akan bisa achieve. Tapi kan confident level itu kan perlu didukung oleh data. Yang sayangnya data per sekarang ini kan menunjukkan bahwa potensi achievable-nya akan rendah di tahun 2026. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian kita lihat bagaimana assessment dari lembaga-lembaga pemeringkat global juga memberikan warning kepada kita bagaimana tata kelolanya lebih baik, bagaimana governance-nya dan terakhir adalah bagaimana kita orientasi spending better karena mereka juga termasuk menyoroti bagaimana MBG dan lain-lain. Ini yang perlu kita cermati dengan baik, Mas Pras. Oke, Pak Ajib, ini menarik analisis yang perlu kita bahas lebih jauh karena Moody's juga masih menyematkan peringkat BA2 begitu ya, satu tingkat di atas batas investment grade nih atau layak investasi untuk rating utang Indonesia. Nah, ini apakah juga masih mencerminkan ekspektasi ya terhadap ketahanan yang berkelanjutan? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dia data selengkapnya, kita akan cermati dari tahun 2019, ini sebelum pandemi kita tumbuh 5,02%. Tapi dengan adanya pandemi COVID kita langsung tumbuh minusnya 2,07%. Kemudian berbalik arah lagi kita berhasil rebound ke 3,7%, berlanjut sampai dengan tahun 2022 5,31%. Tapi kita lihat ada penurunan sedikit sampai dengan 2024 menjadi 5,03% dan di tahun 2025 kemarin kita lihat pertumbuhan full year kita 5,11%. Dan kita akan cermati data berikutnya, kontribusi lapangan usaha ini kita lihat terhadap ekonomi nasional kita. Ini dia, ada industri pengolahan masih menempati posisi pertama, kontribusi lapangan usaha terhadap perekonomian di kuartal keempat tahun 2025 secara tahunan 19,2%, menyusul perdagangan 13,24%, pertanian 11,56%, konstruksi 10,16% dan pertambangan 8,93%. Itu dia dari sisi kontribusi pengeluaran ya terhadap ekonomi dan kita akan cermati bersama untuk dari sisi pengeluarannya seperti apa saat ini. Ada rumah tangga. Ya, maksud saya konsumsi rumah tangga ini yang masih mendominasi untuk dari sisi pengeluaran ya terhadap perekonomian 53,63%, menyusul ada PMTB 30,02%, ekspornya 23,08% dan konsumsi pemerintah sendiri hampir 10%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Rian Kiryanto. Ya, Pak Rian, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian peringkat rating kita juga masih disematkan BAA2 atau Baa2 begitu ya. Kalau Pak Rian mungkin bisa melihat dan mencermati sebenarnya apa yang bisa kita lihat previewnya dan juga outlooknya ke depan begitu untuk kondisi Indonesia. Masih cukup oke kah? Karena tadi Menteri Keuangan juga masih cukup percaya diri dengan kondisi fundamental kita begitu Pak Rian. Pertama tentu kita harus fokus pada yudisium oleh Moody's yaitu bahwa kita memperoleh rating country kita yaitu masih di atas investment grade. Ya. Tetapi yang harus kita cermati adalah bahwa predikat investment grade itu berada pada layer bawah. Ya, di antara peringkat yang seperti itu akan ada beberapa derajat. Nah, kita berada di derajat bawah. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa downgrade karena kita mendekati threshold antara investment grade sama under investment grade. Yang kedua, predikat itu adalah bercerita mengenai performance indicator yang sudah kita achieve. Ya kan? Nah, maka yang perlu kita pertajam analisis kita adalah tentang outlook dari stable menjadi negatif. Itu tentunya kan cara pandang orang, yaitu Moody's melihat, kamu itu ke depan ada kemungkinan kamu turun loh.
kelasmu turun. Dan itu tadi disampaikan Mas Adi, betul. Ini seolah-olah mengkonfirmasi yang disampaikan oleh MSCI mengenai penurunan beberapa indeks capital market kita, beberapa bahkan masuk ke beberapa bank-bank kita juga termasuk outlook-nya di downgrade. Maka pekerjaan kita adalah ya kita selesaikan apa yang menjadi catatan dari Moody's tersebut. Ya defensif boleh, cuman maaf kata kita juga nggak boleh terlalu extra defensif atau super defensif. Tapi kita jawab apa yang menjadi catatan kritis daripada Moody's itu untuk kita ke depan lebih baik lagi. Dan saya ingat juga Mas Pras bahwa di konsultasi chapter 4 dari IMF itu juga di sana diadres. IMF memberikan predikat baik kepada ekonomi Indonesia, tetapi ada beberapa loopholes atau lubang-lubang yang harus diperbaiki terkait dengan governance, terkait dengan potensi defisit yang melebar, kemudian juga terkait dengan serapan belanja yang istilahnya itu kurang efektif dan efisien. Itu ada di konsultasi IMF chapter 4. Jadi catatan-catatan dari Moody's, MSCI, kemudian IMF terbaru itu saya kira sudah pada tempatnya untuk itu menjadi konsideran kita semua otoritas ya untuk membaca bersama-sama dan diselesaikan secara bersama-sama juga. Satu catatan kita punya forum yang elit sebetulnya yang itu bisa kita optimalkan yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Membershipnya kan luar biasa, Menteri Keuangan sebagai koordinator, ada Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK dan kemudian pimpinan dari LPS. Nah, kalau mereka bisa berembuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dicatat oleh Moody's, oleh IMF maupun oleh MSCI, mudah-mudahan assessment ke depan, terutama yang jangka pendek adalah bulan Mei yaitu oleh MSCI, kita betul-betul akan kembali ke jalur yang benar atau jalur yang lebih baik. Itu Mas Pras. Baik, nah kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rian, Pak Ajib, lantas bagaimana seberapa besar sih dampak penurunan outlook ini terhadap minat investasi, kemudian Anda melihat terhadap dunia usaha di Indonesia sendiri meskipun tadi pemerintah melihat dan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik dan solid begitu Pak Ajib? Oke, begini, kita harus lihat satu adalah private sector, satu government-nya sebenarnya, Mas Pras. Sebelum ke sana, saya tadi mencermati tentang pertumbuhan ekonomi di data yang di-share oleh Mas Pras. Kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,11% pada 2025 ini Mas Pras, dan target pemerintah kesepakatan dengan DPR itu mencapai 5,4% pada tahun 2026 ini. Sedangkan sisi lain pengusaha secara konservatif, teman-teman Kadin, teman-teman Apindo juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini mencapai 5,0 sampai 5,4%. Kita relatif konservatif dengan berdasarkan data yang ada. Tapi kemudian Mas Pras kalau kita sandingkan dengan bagaimana pemeringatan dari Moody's yang menilai bagaimana tingkat hutang Indonesia dan tata kelola keuangan kita, sebenarnya Pak Prabowo itu pada bulan Agustus tahun 2025 sudah menyampaikan bahwa orientasi Pak Prabowo 4 tahun ke depan itu kalau bisa kita sudah tidak menganut yang namanya rezim defisit fiskal. Bagaimana Pak Prabowo ingin bahwa semua kebutuhan APBN kita yang ditopang oleh pendapatan kita ini kan ditopang oleh 3, pajak, cukai, dan PNBP, peran negara bukan pajak. Kalau bisa dari 3 variabel penerimaan ini yang sekarang juga ada clustering Danantara, karena Danantara itu sudah terpisahkan dari PNBP, maka harapannya Pak Prabowo dalam 4 tahun ke depan kita bisa fiskal kita sudah tidak defisit lagi, sudah berimbang istilahnya. Sehingga kalau kita lihat Mas Pras bahwa memang dalam kondisi terkini, dalam kondisi persekarang itu ada lack of strategis. Adanya sebuah kesenjangan strategi karena Pak Prabowo ingin bagaimana keseimbangan fiskal, tapi faktanya adalah per sekarang kita masih terus berhutang dan bahkan sudah hampir menyentuh 3% PDB berjalan. Ini yang menjadi PR besar kita sebenarnya Mas Pras. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana orientasi investasi kita, sebenarnya yang kita khawatirkan juga adalah bagaimana pemeringkatan assessment dari MSCI, karena pasar global, pasar keuangan kita, capital market kita tadi disampaikan oleh Mas Rian, itu kan juga menghadapi lampu kuning Mas Pras. Dan kalau kita lihat adalah pasar keuangan kita ini kan mencapai kira-kira di angka 14.000 triliun per sekarang ini yang ada di Bursa Efek. Padahal kalau berbicara masalah kue capital market kita itu idealnya adalah
sebesar dengan 1:1 dengan PDB kita. Kalau PDB kita 25.000 triliun, artinya masih ada potensi kue itu sekitar 10.000 triliun yang potensi masuk ke capital market kita. PR-nya adalah bagaimana tata kelolanya. Kalau kemudian Moody's melihat tata kelola pemerintahan, kemudian MSCI melihat tata kelola di capital market, itu kita sama-sama masih problem di transparansi, problem di tata kelola kebijakan dan orientasi ke depan. Ini yang sama-sama PR, double engine kita menghadapi masalah engine pemerintah maupun engine di private sektornya. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan kita, Mas Pras. Oke. Tapi sekali lagi Kadin melihat bahwa tahun 2026 ini kan masa selesainya transisi. Memang kita sedikit memaklumi, harus kita lihat secara objektif juga bahwa tahun 2025 ini kan tahun transisi lah ya. Transisi kita tahun 2024 tapi belum selesai di tahun 2025. Harapan kita Mas Pras di tahun 2026 ini masa-masa transisi kita sudah selesai deh. Transisi dalam konteks ekonomi maupun politik. Epicentrum kekuatan ekonomi dan politik kita ini kan sedang berubah nih. Nah, ternyata tidak selesai di tahun 2024. Tahun 2025 ini masih ada multiplier effect. Dan harapan kita 2026 kita fokus dengan pembenahan tata kelola ekonomi dalam konteks government-nya diperbaiki tata kelola pemerintahannya, lack of strategisnya itu juga diterjemahkan dengan baik oleh para pembantu di kabinet, dan kemudian bagaimana capital market kita juga berbenah sehingga investasi kita bisa lebih masuk dengan baik. Karena target pemerintah ini kan 5 tahun ke depan ada angka 13.000 triliun yang masuk. Bagaimanapun angka investasi kita itu akan melihat bagaimana indikator-indikator yang diberikan oleh lembaga-lembaga global. Demikian Mas Pras. Yes, kita akan cermati seperti apa risiko-risiko yang mungkin perlu kita bisa mitigasikan lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Ajib dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dari Kadin Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Krianto dari LPPI. Nah, Pak Rian, dengan data-data kemudian bagaimana asesmen yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana pandangan dari Kadin, Anda melihat bagaimana langkah Indonesia, mitigasi dan potensi risiko apa saja sih yang perlu kita segera mitigasikan, kita petakan sehingga nanti alarm yang sudah dibunyikan begitu dari Moody's ini membuat kita bisa bergerak dengan cepat dan tepat begitu, Pak Rian. Sambil menunggu evaluasi atau asesmen dari lembaga-lembaga rating internasional yang lain, tentu para pihak ya, para pengambil kebijakan harus segera berbenah, mengkonsolidasikan dirinya untuk menjawab atau merespon catatan-catatan kritis dari Moody's tersebut. Yang kedua, orkestrasi di tingkat kebijakan itu juga harus betul-betul diperbaiki ya, baik itu otoritas fiskal, otoritas moneter, kemudian otoritas keuangan dan otoritas ekonomi termasuk investasi dalam sebuah harmoni kebijakan. Karena yang disitir oleh Moody's itu kan bagaimana kebijakan-kebijakan itu seolah-olah itu dinilai berjalan sendiri-sendiri, tidak dalam suatu orkestrasi. Padahal kita punya frame punya kerangka kebijakan yaitu melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, ini perlu dioptimalkan. Catatan ketiga, istilahnya ya harus segera gerak cepat, tidak ada waktu untuk istilahnya kita berleha-leha. Karena begini, yang kita harus kita tinjau adalah gini. Kalau rating ini nanti ternyata dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga rating yang lain, dalam artian outlook kita mungkin dinilai menjadi lebih memburuk, tentu ini yang menjadi kewaspadaan teman-teman Mas Adib adalah bahwa premi risiko yang harus dipikul atau jadi beban oleh obligor atau debitur kita, kalau pengusaha kita mau raising fund melalui jalur capital market atau jalur apapun itu menjadi lebih mahal, menjadi tidak efisien. Nah, ini implikasi-implikasi di level mikro akibat resume atau risalah dari Moody's yang memberikan outlook ke depan kepada kita itu dari stable menjadi negatif. Catatan terakhir tentu tidak ada salahnya para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah ya pusat itu kalau bahasa saya itu berkoordinasi lah dengan teman-teman Mas Adib, dengan teman-teman pengusaha dari Kadin, dari HIPMI, dari Apindo untuk
bersama-sama mendesain kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu ramah investor, ramah pasar dan seterusnya. Sehingga ini akan memperbaiki keadaan dan kedepannya kita sama-sama melangkah pada jalur jalur yang lebih baik, jalur yang lebih tepat, tidak ada resonansi-resonansi yang negatif, apalagi itu dinilai oleh lembaga-lembaga asing. Bukannya kita didikte oleh asing, bukan. Perspektifnya adalah keberadaan lembaga asing itu juga memberikan semacam warning ya kepada kita untuk kita menuju ke langkah-langkah perbaikan ke depannya. Itu catatan saya, Mas Pras. Oke, nah Pak Ajib, lantas bagaimana dari sisi Kadin melihat begitu? Bagaimana tadi diharapkan ada koordinasi begitu, kolaborasi yang kuat juga antara pelaku usaha pemerintah sehingga iklim investasi kita, iklim usaha kita juga akan terus terjaga sambil kita membenahi tadi dengan adanya alarm dari Moody's dan mungkin tadi seperti yang Pak Rian sampaikan, kita masih menunggu nih dari lembaga-lembaga rating internasional lain begitu melihat outlook Indonesia begitu Pak Ajib. Ya, tentunya dunia berharap, Mas Pras. Dunia usaha itu berharap bahwa pemerintah menjadikan masukan asesmen ini sebagai sebuah masukan yang konstruktif. Karena faktanya adalah, kenapa tadi kita sampaikan bukan hanya lack of strategi, tapi kita itu lack of data. Pemerintah harus berbesar hati untuk melakukan pembenahan tata kelola APBN. Saya akan pakai satu contoh kecil yang minggu ini lagi ramai sebenarnya. Itu sebenarnya proses pembaruan data, tapi ini menunjukkan bahwa kita ini ada problem akut di internal pemerintah. Contoh. Pemerintah itu setiap tahun memberikan namanya penerima bantuan iuran BPJS, Mas Pras. Itu uang dari negara loh, uang dari APBN loh. Itu jumlah yang disubsidi oleh pemerintah itu untuk PBI itu 90-an juta orang. Dan kalau Mas Pras perhatikan, penerima PBI, penerima bantuan iuran BPJS itu adalah kategorinya orang miskin. Kemudian kita sandingkan dengan data BPS yang diakui oleh pemerintah bahwa masyarakat miskin Indonesia itu hanya sekitar 23-25 juta orang. Sekarang kan ini kan ada data yang berbeda. Pemerintah mengakui masyarakat miskin hanya 23 atau 25 juta. Tapi kemudian pemerintah mengambil uang APBN untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin. Ini definisi masyarakat miskinnya kan oleh pemerintah juga ternyata jumlahnya 90 juta orang gitu. Jadi artinya ini satu contoh kecil tentang bagaimana tata kelola keuangan kita itu memang menghadapi PR yang banyak gitu. Oke, Nah berarti ini kan harus data. Ada berapa puluh triliun uang yang juga hangus nggak jelas. Karena masalah berbicara data. Data ini kan suatu hal yang sederhana dengan kondisi digitalisasi yang bersifat kekinian, Mas Pras. Jadi ini kalau kita lihat ini berbicara masalah willingness aja. Pemerintah harus punya willingness yang lebih optimal untuk menjadikan salah satu contoh asesmen dari Moody's ini untuk menjadi bagian momentum memperbaiki tata kelola APBN yang lebih baik. Karena kalau APBN yang lebih baik itu ini bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Kira-kira demikian, Mas Pras. itu dia, berarti memang menjadi momentum ya bagi pemerintah, pelaku usaha ataupun juga masyarakat luas lainnya begitu untuk bisa mencermati dan saling menjaga begitu untuk melihat bagaimana kondisi fundamental aktivitas ekonomi di Indonesia ini tetap terus bertumbuh begitu. Itu dia koordinasi yang kuat seperti yang Pak Rian katakan tadi, harus ada sinkronisasi, harmonisasi dan juga orkestrasi tentunya yang diharapkan nanti tahun 2026 mumpung ini masih awal juga di kuartal 1 kita harus bisa mengejar begitu sehingga akan lebih baik dan lebih solid lagi untuk ekonomi Indonesia ke depan. Pak Ajib, kemudian Pak Rian, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Rian, Pak Ajib, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Rian.